Ada orang punya warisan dari orang tua. Itu bukan syirkah sama dengan. Harta itu bukan syirkah, tapi itu adalah harta tua atau harta turun temurun warisan dari orang tua. Sepetak tanah, kemudian dibangunlah toko-toko ataupun bangunan atas tanah itu. Pertanyaannya tentu saja kita lihat, kalau dibangun toko-tokonya itu adalah tidak ada hubungannya dengan istri yang kawin sekarang, tapi uang sebelum kawin dia udah dapat harta dari orang tuanya. Sebelum kawin ia udah bangun itu semuanya dengan usahanya. Itu tidak ada hak kepada si istri apapun dalam bentuk syirkah atau gonogi gini. Tapi sebaliknya, tanah itu milik orang tuanya. Artinya dia mendapat pusaka. Yang pusakanya dia ambil menurut haknya, tidak ada campur dengan ahli waris yang lain. Kalau campur baru ahli waris yang lain, itu dia juga adalah, itu harus dilihat kembali. Anggap saja sudah sah sampai di tingkat dia. Yang dia terima betul-betul itu warisan daripada orang tuanya dan ia terima penuh sebagai haknya, tidak ada di situ hak ahli waris yang lain. Kemudian sebahagian tanahnya dijual, diambil uang itu dibangun toko di sini. Dilakukan itu apakah sebelum kawin dengan istrinya yang lagi ataupun setelah kawin? Setelah kawin. Dilakukan setelah kawin, tapi betul-betul uang itu tidak bercampur dengan uang usaha, tetapi dipindah saja nilai satu harta yang bawaan, dijual, ambil duit itu dibangun bangunan itu. Kalau begitu asli kejadian, maka bangunan-bangunan itu tidak disebut dengan harta syirkah dengan istrinya. Lantas sekarang dia mau hibah semuanya untuk anaknya, boleh? Ya, tentu saja hibah itu legal bagi dia. Kalau di saat dia masih sehat seperti ini, hibah berapa saja tidak ditentukan harus sepertiga. Tapi kalau dia hibah di saat dia udah lemah, udah sakit-sakitan, itu adalah tidak boleh lebih sepertiga. Itu kata hukum, bukan kata istri. Istri boleh enggak intervensi menyangkut, tak boleh hibah itu begini begitu, enggak ada urusan. Karena itu tidak ada hubungannya persyarikatan dengan istri. Sama seperti seorang ayah, mau hibah, mau wakaf, mau sedekah, mau apa, mau jual hartanya, tidak ada mengkait dengan anak di rumah. Yang hari ini lebih banyak anak kadang-kadang ikut untuk mengambil saham, ayahnya hanya pulau, tuh yang publaunya kugugat. Apa urusan dia? Karena dia belum mempunyai hak milik apapun di situ, karena masih milik ayahnya. Kapan punya hak milik dia? Di saat nanti ayahnya meninggal, baru berpindah kepada anak-anaknya. Jadi jawaban saya, harta itu andai kata dibuat pembangunannya adalah juga merupakan nilai dari harta pusaka dari orang tuanya yang lain dan tidak bercampur dengan usaha yang dia lakukan selama dia kawin, maka murni tanah bangunan pada tanah tersebut itu adalah milik si suami yang ia punya hak mau untuk hibah, tak perlu musyawarah dengan istri. Tapi kalau kejadiannya bukan seperti itu, tentu saja itulah yang harus diperjelas dan harus diakui oleh syirkah antara suami istri. Andai kata terjadi bantahan, bantahan begini, kata suami, ini adalah harta dari orang tuaku dan aku bangun ini bukan dengan uang yang kuusahakan selama aku hidup dengan dia, tapi ini adalah uang pindah yang kujual tanah daripada orang tuaku, hartaku sendiri, dan semuanya kubangun ini. Kata istri, tidak semua yang dijual di sana juga sudah dibeli beras, sudah ini, sudah itu, dan itu juga adalah ada juga gaji saya masuk juga ke situ, bahkan di jelamnya saya sudah diambil ke situ juga untuk bisa buat itu.
Kalau sudah sengketa seperti itu, luruskan dulu sengketa. Kalau tidak bisa untuk dicari titik temu untuk saling merelakan seperti apa, tetap ngotot antara suami dan isteri itu tentang gak kejelasan dari bangunan tadi, maka keputusan akhirnya harus bawa kepada qadhi atau hakim mahkamah. Hakim mahkamah akan memutuskan sesuai menurut talaah daripada kajian alat bukti yang masing-masing untuk diajukan. Namun keputusan mahkamah syariah, andai kata keputusannya sesuai menurut hakikat daripada pemilikan benda itu, maka itu halal dimiliki oleh orang yang diputuskan. Andai kata keputusan mahkamah itu berbeda dengan hakikat pemilikan tanah dan bangunan itu, maka orang yang ditetapkan itu adalah legal di dunia, sah menurut agama untuk dunia, tapi tidak berubah keharaman untuk dimakan sampai ke akhirat. Tetap makan, pemanfaatan dan penggunaan itu adalah hukumnya haram dan tidak halal baginya, walaupun tidak ada yang gugat lagi di dunia. Ya, itu konsekuensi. Maka apabila memang lurus, real seperti itu gampang. Tapi kalau terjadi dakwah dakwi, alat bukti tidak ada dan segala macam dan perlu talaah, maka itu kalau sudah berurusan dengan pengadilan dan mahkamah, maka keputusan akhirnya apakah sesuai atau tidak, dan qadhi wajib memutuskan sesuai menurut kenyataan zahir daripada alat bukti yang ada. Baik, kita lanjutkan.